Waktu SMP tuh saya dibilangin, dia agama Kristen, dia bilang gini, kamu tahu nggak kalau agama Katolik tuh sebenarnya nyembah patung. Saya sempet panas dengernya, terus maksud kamu apa gitu? Ya itu, kalian di dalam gereja ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Dia bilang gitu, loh itu kita nggak nyembah. Ya itu istilahnya ada namanya devosi, kita hanya penghormatan aja. Ya tapi kalian kan berdoa juga demi nama mereka kan. Saya diem, di situ mulai kesel. Nggak bisa jawab. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan update mu'alaf terbaru dari channel Kohdon Ditan. Ada seorang wanita Katolik bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apakah penyebab wanita Katolik tersebut masuk Islam? Mari kita simak video berikut ini. Saya ragu sebenarnya, bingung sih sebenarnya itu waktu saya SMP, saya sempat dikomentarin sama teman saya gini, dulu kan saya SMP-nya Katolik ya kok. Jadi SMP SMA tuh Katolik. Waktu SMP tuh saya dibilangin, dia agama Kristen, dia bilang gini, kamu tahu nggak kalau agama Katolik tuh sebenarnya nyembah patung. Saya sempat panas dengernya, terus maksud kamu apa gitu? Ya itu, kalian di dalam gereja ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Dia bilang gitu, loh itu kita nggak nyembah. Ya itu istilahnya ada namanya devosi, kita hanya penghormatan aja. Ya tapi kalian kan berdoa juga demi nama mereka kan. Saya diem, di situ mulai kesel. Nggak bisa jawab. Ya, terus waktu saya lupa, waktu di SMP kalau saya nggak salah Pak SMA ya, saya belajar 10 perintah Allah kok. Nah di situ ternyata ada perbedaan antara Katolik dan Kristen. Bedanya di mana? Jadi kalau nggak salah dulu di Katolik tidak ada yang hukum keberapa, kedua kalau saya nggak salah. Jangan ada bagimu patung dalam bentuk apapun ya, dan jangan menyembah gitu. Setahu saya kalau yang ada itu Kristen, yang Katolik nggak ada. Saya juga kurang tahu ya. Oh, perintahnya sama. Itu kan semuanya dari Keluaran pasal 20. Cuman pelaksanaannya yang beda. Kalau di Katolik di gereja masih ada patung-patung, di Protestan tidak ada patung-patung, gitu beda. Tapi perintahnya sama. Gitu. Nah itu begitu ada saya baca itu saya bingung. Jangan ada bagimu patung dalam bentuk apapun. Kenapa di gereja ada patung ya? Saya juga bingung. Terus pernah nanya pendetanya nggak? Ya. Atau pernah nanya pastor? Iya belum, saya belum nanya. Gak berani nanya ya? Iya sih. Terus saya kok ada patung gitu? Ya meskipun mereka bilangnya tidak menyembah, kami tidak menyembah ya. Tapi kan dengan adanya patung, secara otomatis ya, secara psikologis kan kalau kita ibadah kan konsentrasi pasti ke sana ya. Iya, ngelihat gitu ya. Iya betul. Kita pasti melihat patung dan membayangkan itu. Walaupun kita berdoa di rumah juga pasti membayangkan itu. Nah itu di situ saya mulai bingung. Masalahnya ini perintah Allah, perintah Tuhan. Ya kan, nggak mungkin kan berubah-ubah. Maksudnya dulu Tuhan turunkan perintah, terus nanti beberapa ratus tahun lagi ada lagi baru diperbarui, kan nggak mungkin seperti itu. Teman-teman, ternyata itulah tadi ya salah satu faktor yang menyebabkan wanita Katolik tersebut ingin bersyahadat masuk Islam. Di mana dia penganut Katolik, ketika dia waktu SMP dia ditanya oleh temannya yang Kristen Protestan, kenapa di dalam agama Katolik ada patung-patung di gereja, berarti kamu menyembah patung. Walaupun sudah melakukan pembelaan, tetapi dalam hati kecilnya wanita Katolik itu tidak bisa memungkiri bahwa ternyata memang ada perintah Tuhan agar jangan menyembah patung. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 20 nomor 4-6, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu.
yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, jelas sekali di dalam Bible mereka tertulis membuat patung saja tidak boleh, tetapi hal itu justru dibuat. Patung itu ada di dalam gereja Katolik. Nah, hal tersebutlah yang membuat wanita Katolik tersebut akhirnya bersyahadat. Apakah Juliani menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Margareta Julia, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Julia sudah menjadi seorang muslim, ya. Dan alhamdulillah boleh saya beritahukan bahwa ketika ada orang bukan Islam bersahadat memeluk agama Islam, dosa-dosanya orang tersebut dari mulai dia puber sampai dia bersahadat dihapuskan atau diampuni Allah SWT, ya, dengan catatan orang tersebut menjalankan Islamnya dengan baik. Namun kebaikannya yang sudah pernah dilakukan dari puber sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan selamat datang untuk saudari baru kita, saudari Julia Margareta. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudari baru kita, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian update mu'alaf terbaru dari Kohdon Ditan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.